Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya muliakan sesepuh bini sepuh, para tetua, para pengurus Masjid Al-Dzikru, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adikku semuanya, rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini di detik-detik bagian akhir bulan Ramadan kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa menunaikan sholat isya berjamaah yang insya Allah dilanjutkan dengan tarawih. Selanjutnya sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena hanya kepada beliaulah kita memohon syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah, sudah jam 8. Ini tumben tidak ada tulisannya cukup 15 menit. Kalau di masjid-masjid lain itu ada Pak tulisannya. Ceramah 15 menit. Kalau berarti di sini tidak ada, berarti boleh agak lebih panjang kayaknya. Terserah. Bapak Ibu rahimakumullah, di dunia ini tidak ada satu orang pun yang bercita-cita di dalam hidupnya itu tidak ingin bahagia. Hampir dipastikan tidak ada. Semua orang itu pasti mempunyai cita-cita, kepingin bahagia di dunia dan kepingin bahagia di akhirat. Itu sudah bisa hampir dipastikan, mulai anak-anak sampai orang dewasa, sampai orang tua, baik orang tua maupun muda, semuanya pasti mempunyai cita-cita tersebut. Terutama bagi orang-orang yang Muslim. Untuk itu sering kita mendengar siapapun yang memimpin doa atau bahkan kita sendiri ketika berdoa pasti diakhiri dengan kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, karunikanlah kepada kami kebahagiaan di dunia dan karunikanlah kepada kami kebahagiaan di akhirat. Nah, itu cukup membuktikan bagi kita semuanya bahwa kita semuanya tidak ada satupun yang bercita-cita tidak bahagia. Seandainya ada, itu sedikit. Sedikit, presentasinya sangat kecil, 0, berapa. Siapa itu? Yaitu wali-wali Allah. Yang dia hanya bercita-cita pengen bahagia di akhirat saja. Di dunianya sengsara tidak apa-apa. Karena di hidupnya memang diabdikan untuk mengurusi umat. Nah, ini banyak di antara wali-wali yang seperti itu. Tapi seandainya dipresentasikan seluruh manusia, pasti sangat sedikit. Bapak Ibu rahimakumullah. Untuk itu diterangkan di dalam kitab kecil namanya Hidayatul Alqiya. Pengarangnya Syekh Zainuddin Al-Malibari. Di situ diterangkan. Barang siapa seseorang yang hidupnya kepingin bahagia di dunia dan akhirat, maka orang tersebut tidak boleh meninggalkan 3 ilmu ini. 3 ilmu ini yang akan diterangkan nanti. Yang hukumnya adalah fardu ain, yang tidak boleh diwakilkan oleh siapapun. Bapaknya sudah mencari, anaknya juga wajib. Bapaknya anaknya sudah, ibunya juga wajib. Satu keluarga sudah, tetangganya juga
juga wajib. Tetangganya sudah, seluruh kampung wajib, dan seterusnya sampai semua orang mau mencari itu. Apa itu? 3 hal. Yang pertama, kita diwajibkan untuk mencari ilmu syariat. Yang pertama, kita diwajibkan untuk mencari ilmu syariat. Apa ilmu syariat itu? Ilmu syariat adalah ilmu yang membenarkan ketika kita beribadah kepada Allah. Nah, kalau kita beribadah ini supaya benar itu bagaimana? Nah, ini dinamakan ilmu syariat. Satu contoh, kita sholat. Sholat itu ada syaratnya. Sebelum sholat, syaratnya harus mempunyai wudhu, yaitu suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Wudhu ini juga ada syaratnya. Syaratnya airnya harus suci dan mensucikan. Nah, ini namanya syariat. Ilmu yang membenarkan ketika kita beribadah kepada Allah. Kemudian masuk ke dalam sholat. Di sholat di situ ada rukun. Rukunnya ada rukun qauli, rukun fi'li, rukun yang sifatnya pekerjaan, dan rukun yang bersifat ucapan. Misalkan yang bersifat ucapan, kita membaca Fatihah itu rukun. Tapi kita masih sering melihat di sekeliling kita, kalau sholat itu kadang-kadang cukup di batin. Allahu Akbar, mengikuti makmum. Kamu kok nggak baca Fatihah? Sudah di dalam hati. Nah, ini secara fikih hukumnya tidak sah. Karena apa? Yang namanya rukun qauli yang bersifat ucapan itu harus diucapkan minimal terdengar telinga kita sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu namanya ilmu syariat. Takbiratul ihram itu juga harus diucapkan Allahu Akbar. Jangan datang-datang langsung tapi tidak bunyi. Nah, ini juga tidak sah. Nah, begitu juga ilmu-ilmu yang lain. Bagaimana ilmunya puasa, bagaimana ilmunya sedekah, bagaimana ilmunya zakat, bagaimana ilmunya besok menyambut hari raya yang berpotensi berbeda. Ini semuanya ada ilmunya yang dinamakan ilmu syariat, yaitu ilmu yang membenarkan ketika kita beribadah kepada Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita mau selamat di dunia dan akhirat, kata Syekh Zainuddin Al-Malibari, kita harus mencari ilmu tauhid. Apa itu ilmu tauhid? Ilmu tauhid adalah ilmu akidah, atau biasa disebut dengan ilmu kalam, yaitu ilmu yang membuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin kuat. Ketika waktu kita kecil itu sering kan kita ujian. Allah wujud ditampa mukhalafatu lil hawadithi. Ada yang ingat? Qiyamuhu wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat, sama basur kalam sampai mutakaliman sampai akhir itu diantara sebagian kecil mempelajari ilmu tauhid. Itu apa yang kita baca tadi? Itu adalah sebagian dari ilmu tauhid, yaitu 20 sifat wajibnya Allah. Ini komunitas kita sesama muslim, Pak. Pasti jarang lah yang bertanya aneh-aneh. Tapi kalau komunitas kita dengan orang non-muslim, kita membuat iman mereka ini harus punya hujah, harus punya kalam untuk menjelaskan kepada mereka agar mereka iman kepada agama kita. Allah itu wujud, berarti Allah itu ada. Allah itu qidam, berarti Allah itu dahulu. Allah itu ada sebelum sesuatu di dunia ini ada.
Dan Allah itu ada tanpa permulaan, dan Allah itu ada tanpa sebab. Coba jenengan pikir, kayak apa ya? Nah, ini bedanya sang kholik. Berbeda dengan kita sebagai makhluk. Nizam lahir tahun 80. Berarti Nizam dilahirkan tahun 80, adanya permulaannya di dunia berarti tahun 80. Nizam dilahirkan oleh ibunya, berarti sebabnya ada di dunia, ada ibunya. Tapi kalau Allah tidak membutuhkan itu. Karena Allah ada. Allah itu dahulu kita. Nah, ini ilmu tauhid yang harus kita pelajari supaya keyakinan keimanan kita itu semakin kokoh. Ada satu contoh, saya itu pernah di Malang, di depannya Universitas Muhammadiyah Malang, Unmuh, di depannya RSI, di situ ada kos-kosan mahasiswa di Dinoyo itu Pak, banyak sekali. Saya ditanyai oleh teman saya yang dari Lampung. Nizam, saya tanya, ini diskusi ya, dia bilang begitu. Allah itu bisa enggak membuat batu yang tidak bisa dipecah oleh apapun? Coba jenengan jawab. Allah pasti bisa. Hujahnya mudah kalau pertanyaan pertama. Allah pasti bisa membuat batu yang tidak bisa dipecah. Kemudian yang kedua, Allah mampu tidak membuat pedang yang bisa membelah apapun? Bisa, yakin, 1, 2, bisa. Pertanyaan ketiga, Allah mampu tidak membuat benda itu bersamaan? Mikir. Jenengan kalau berani jawab, berarti berani menjelaskan bagaimana hujahnya secara ilmu tauhid. Satu bisa dibelah oleh apapun, satu tidak bisa dibelah oleh apapun, yang satu senjata tajam yang bisa membelah apapun. Dan itu hadir secara bersamaan. Ini pertanyaan jebakan. Kita digiring supaya tidak bisa menjawab dan akhirnya diarahkan ke keyakinan mereka. Nah, ini biasanya teman-teman mahasiswa yang baru-baru, yang idolanya Che Guevara, Karl Marx, Einstein, itu hati-hati. Rata-rata mahasiswa yang baru semester 1, 2, 3 itu biasanya begitu. Idealisnya masih tinggi-tinggi. Nah, kalau sudah agak-agak matang, wah itu pembahasan lama. Biasanya gitu. Nah, ini hati-hati. Padahal secara tauhid itu mudah dijawab. Allah pasti mampu karena Allah mempunyai sifat yaitu kudrah. Allah kuasa. Kemudian kalau tidak terima atau tidak puas, bisa dijawab dengan sifat irodahnya Allah. Allah itu maha berkehendak. Dan kehendaknya makhluk tidak boleh melebihi kehendaknya sang pencipta. Emangnya kamu siapa? Mau ngatur-ngatur Allah membuat benda sesuai keinginan kamu. Nah, ini kalau masih tidak terima, ini bisa dijawab dengan sifat wajibnya, sifat jaiznya Allah yang ada satu. Apa itu sifat jaiznya Allah? Allah mempunyai sifat jaiz yang biasa disebut dengan fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Allah itu berhak membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, dan Allah itu berhak membuat sesuatu yang mungkin menjadi tidak mungkin. Nah, ini sifat jaiznya Allah. Saya kasih logika. Jenengan ini mohon maaf, ahli ibadah, tidak pernah hasud, sedekahnya kuat, sampai meninggal tidak pernah maksiat. Ternyata nanti Allah itu berkehendak memasukkannya ke neraka. Sah apa tidak? Sah. Terserah Allah, karena Allah maha bebas. Begitu sebaliknya, ada orang ahli maksiat, setiap hari dicibir orang karena meresahkan.
Sampai meninggalnya itu selalu menjengkelkan. Maksiatnya besar-besaran. Ternyata nanti Allah berkehendak orang itu dimasukkan ke dalam surga. Sah apa tidak? Sah, terserah Allah. Nah, artinya logika-logika seperti ini harus kita tanamkan di dalam pikiran kita supaya tauhid kita, keimanan kita kepada Allah semakin kuat. Makanya ulama-ulama mengajarkan kepada kita jangan beribadah melulu karena pahala. Boleh karena pahala itu sebagai penyemangat, tetapi niatnya tetap lillahi ta'ala. Tidak ada ibadah itu yang niatnya karena pahala, itu tidak ada. Semuanya pasti diajarkan dengan fardhul lillahi ta'ala, niat lillahi ta'ala, semua pasti begitu. Nah, artinya kadang-kadang ini yang tidak kita saring di dalam pikiran kita, tapi justru kita mengandalkan hitung-hitungan pahala. Ini bahaya. Bapak Ibu rahimakumullah. Selanjutnya yang terakhir, kita disuruh mencari ilmu tentang membersihkan hati. Yang pertama syariat, yang kedua yaitu tauhid, kemudian yang ketiga ilmu tentang membersihkan hati. Mohon maaf, saya yang berdiri di sini, jenengan semuanya ini kelasnya mungkin masih sama. Di dalam keseharian kita itu sudah biasa. Namanya suudzon pada teman, namanya suudzon pada tetangga. Tetangga senang kita susah, tetangga susah kita senang. Nah, ini perlu dipertanyakan di hati kita masing-masing. Ini bisa enggak kita selamat walaupun kita ibadahnya mempeng. Kadang-kadang kita juga suudzon pada Allah. Kita ini ibadahnya sama, kerjanya sama, jualannya sama, kerjanya sama, tapi yang kaya kok tetangga saya. Nah, ini berarti sudah lari daripada kudratnya Allah, takdirnya Allah. Karena apa? Kalau semua syariat sudah kita laksanakan, tapi ternyata di akhir kok hasilnya berbeda, maka kita lari ke ilmu selanjutnya, yaitu tentang kekuasaan Allah. Jadi tidak bisa disamakan. Kita iri pada tetangga, tidak bisa. Mohon maaf, kalau jenengan semuanya ini dikasih uang sebesar 5 miliar, kira-kira jenengan masih duduk di sini sholat tarawih bareng, kemudian mendengarkan ceramah, kira-kira masih apa enggak? Pasti sudah lari ke mall, minimal ke mall, kalau enggak nikah lagi. Berarti husnudzonnya, rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita saat ini adalah rezeki yang terbaik. Punya uang 2 juta habis itu hutang tetangga, nggak bisa bayar, diuber-uber, dirasani. Kemudian kita ke masjid, ya Allah, hutangku kok belum lunas. Ya. Akhirnya kita sedikit-sedikit bisa dekat dengan Allah. Seandainya jenengan dikasih ujian dengan uang yang berlimpah, belum tentu jenengan bisa lebih dekat. Ya, dibuat husnudzon seperti itu, Pak. Untuk itu Rasulullah menyampaikan kepada kita semuanya, man aradad dunya fa'alaihi biilmih. Kalau jenengan kepingin bahagia di dunia, pengen apa saja tentang dunia, maka carilah dengan ilmunya. Wa man aradal akhirata, dan barang siapa kepingin bahagia di akhirat, fa'alaihi biilmih, maka juga harus dicari ilmunya. Wa man aradahuma, dan barang siapa kepingin keduanya, pengen dunia iya, pengen akhirat iya, maka juga harus dicari dengan ilmu. Bapak Ibu rahimahumullah, saya kira cukup. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memicu saya pribadi, tentunya dengan semua umumnya, untuk semakin semangat
belajar lagi, semakin semangat mencari ilmu. Kita tularkan kepada anak-anak kita bahwasanya hanya orang yang berilmulah yang akan bisa mulia, baik mulia di dunia maupun mulia di akhirat. Bapak Ibu rahimakumullah, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.